Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 106 dia Untirta. Ya, Smart Smart Energy. Energy. Smartizen, apa kabar hari ini? Alhamdulillah Teh Diana sehat. Alhamdulillah Kang Mm-mm. Roni. Seperti biasa, kita di program Guru on Radio spesial pendampingan PPG Untirta 2021. Iya, dan di malam ini kita akan mendampingi calon peserta atau para peserta Masih PPG. calon ya? Kan udah Calon. orientasi Oh tadi. iya, yang itu yang gelombang 1 Teh Diana. Oke, yang gelombang satu, yang tahap satu berarti. Mm-mm. Tapi udah dikukuhkan belum ya? Oke, yang pasti kita akan mendampingi calon peserta PPG untuk mapel pendidikan kimia malam ini, Kang Roni. Iya, benar sekali Teh Diana, dan malam ini kita sudah bersama para pendamping kita Teh Diana. Ada Oke. Ibu Solfarina Ya, Muhar dan juga Ibu Indah Lagitasari. ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berarti udah Iya, ditemani langsung. kita sapa dulu Ibu Dokter Iya. Ibu Solfarina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga yang Alhamdulillah. bisa gitu ya. Semoga sehat ya. Gimana Bu, FKIP Ciwaru? Alhamdulillah aman-aman. Aman-aman ya, mudah-mudahan selalu aman dan semoga kita semua terhindar dari penyakit ya Bu ya, yang sekarang lagi mendera pandemi corona ini. Iya, dan Teh Diana eh, Udah mulai ingat gitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Dr. Solfarina SPD MSI yang telah hadir di tengah kita di Google Meet ya, Kang Roni ya. iya. Oke, terima kasih Ibu telah hadir. Selanjutnya ada Ibu Indah Langitasari, SSI MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, Ibu bisa nggak ya suaranya agak keras sedikit? Sepertinya nih Teh Diana sudah mulai. Bisa, Bu. Suara saya keras Pak, menggelegar. Wow. Ibu tahu nggak kalau kimia itu saya tuh masih ingatnya cuma satu, CH3COOH, udah itu aja. Sama NaCl udah itu aja deh Bu yang ingat. Oh ya, Bu ya. Setiap hari kalau makan bakso ditambah cuka gitu ya, Bu. Iya. Jadi, Soalnya ya ibu-ibu sukanya bakso. Tapi yang sebelah saya oh juga gitu suka ya, Bu. bakso. Oh gitu. Oke, terima kasih Ibu Indah Langitasari, MPD yang telah berkenan hadir di antara kita, di tengah-tengah kita untuk menemani peserta PPG Pendidikan Kimia Untirta 2021. Selanjutnya saya Teh Diana dan Kang Roni akan sapa pula Mm-mm. beberapa smartizen Betul. yang ada di luar sana. Oh iya, yang di Terutama Taman yang Literasi ya. di Teh Diana? Taman Literasi itu udah ada duduk-duduk, itu ada Kang Hariri kayaknya ya. Oh iya. Kang Iya, Hariri betul. lagi apa itu Kang Hariri? Lagi, Kayaknya lagi ngopi kayaknya, lagi ngopi-ngopi cantik yang kayaknya. ngopi-ngopi cantik. Terima kasih telah mendengarkan 106 Dia Untirta secara langsung on air. Jadi kalau di kampus Pakupatan Kang Roni 106 Dia Untirta tuh langsung digelegarkan gitu. Iya, betul sekali. Yang lagi main basket juga tadi Diana. Iya, yang lagi main basket. Mm-mm. Sambil main basket tapi pas nembak bolanya lirik dulu gitu. Suara apa itu? Ada suara indahnya Bu Indah. Oke, mudah-mudahan malam ini akan menjadi malam yang bermanfaat karena akan kita isi dengan program pendampingan PPG Oke. Untirta. Baiklah, dan sudah ada Ibu Sundawati Trisnasari juga Teh Diana. Assalamualaikum Bu Sundawati. Bu Sundawati Tisnasari MPD. Salam. Apa kabar Bu Sunda? Alhamdulillah baik, Teh Diana, Kang Roni. Iya, dan mudah-mudahan nggak bosen ya. Mudah-mudahan gak bosan Bu Sunda menemani kita berdua sampai pukul 21.00. Insya Allah tidak. Makasih Bu Sunda. Tapi dan mudah-mudahan ini nggak jadi malam terakhir juga. Janganlah, jangan jadi malam terakhir. Malam ini malam terakhir. Jangan ya. Janganlah Kang Roni. Ya mudah-mudahan kita juga ada kerjasama lain dengan jurusan PPG ya Teh Diana ya. Oh iya, kalau Ya. perlu untuk informasi dan promo-promo PPG Untirta boleh gratis kalau untuk PPG Iya, Untirta. betul. Soalnya masih internal Untirta Kang Roni. Iya, karena kemarin kebetulan ada yang WhatsApp
pribadi Teh Diana, guru-guru yang kebetulan dulu kan Kang Roni juga guru, Pernah jadi guru pernah ya? jadi guru MGM PTIK, Oke. ya MGM PTIK itu menanyakan langsung Wow. sebetulnya. Nanyain apa tuh Kang eh Roni? kok di Untirta belum ada PPG buat TIK ya katanya. TIK ya, teknologi ilmu komunikasi ya? Iya betul. Oke. Kalau gitu nanti kita langsung aja tanya. Tapi sebelum itu jangan dulu Kang Roni, kan kita masih nyapa-nyapa nih. Iya iya, jadi itu di keep dulu ya. AAA teteh-teteh yang MGM PTIK nanti aja. Itu jawabannya dari Bu Sunda mungkin ya. Iya, oke. Tapi pasti sebelum Bu lebih Sunda lanjut, juga pasti ini kan kalau masalah prodi pasti ke nasional. iya kalau prodi sebetulnya ke Penunjukannya. nasional. Tapi nanti kita pengen dengar langsung dari pihak mungkin Bu Sekjur ya, Bu Sundawati. Tapi sebelumnya kita dengar lagu pengantar Ya, sebelum Bu, kita memulai diskusi. Tapi sebelum lagu mungkin azan Isya dulu tadi. Oke, kita simak 206 azan Isya. dia Untirta. Smart Energy. Smartizen kembali lagi bersama Teh Diana. Dan Kang Roni menemani aktivitas Smartizen semua sampai dengan jam 9 malam 21 nanti ya. Jam 9. Kok kita nggak kompak banget? Aku ngomong 21, Kang Ya Roni pokoknya 9. antara jam 9 PM dan 21. Sama intinya malah. Jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Oke, Baik. Smartizen saya lagi mengingatkan bahwa ini adalah program guruan radio yang spesial. Kenapa spesial? Kalau spesial itu biasanya pakai telur. Telurnya 5. Oke, Enak. lapar. Ini Spesial ya karena belum kita ada tanda-tanda kiriman nih ke studio. belum ada. Nanti setelah ini. Pokoknya spesial banget karena kita sekarang mendampingi teman-teman atau peserta PPG Untirta 2021 untuk mapel pendidikan kimia. Dan sekali lagi mengingatkan juga kita sudah didampingi oleh Ibu Solvarina ya, dan kemudian Bu Ibu Indah, Indah serta serta Bu Sundawati yang selalu menemani kita Setia. setiap malam, Ibu Sundawati Trisnasari. Dan biasanya Bapak Kajurnya nongolnya di live streaming. Iya betul sekali. Mengawasi kita. Biasa aja begitu. Nah, Smartizen sekali lagi untuk Smartizen PPG khususnya pendidikan kimia, silahkan yang ingin bertanya langsung di live chat kita Teh Diana Di live 106 streaming dia Untirta. Nah, rupanya sudah hadir, sudah ada, tapi kita mau menginformasikan dulu dan mengucapkan selamat bergabung juga ya yang di live IG-nya Kak Roni. Mudah-mudahan bisa menemani kita 2 jam ke depan. Dan Teh Diana, boleh tahu nggak sih apa yang sedang dilakukan oleh para peserta PPG sekarang? Kalau yang sedang dilakukan yang masih ya, itu pembelajaran mandiri sebetulnya dari tanggal 26 Maret 2021 sampai 11 April. Oh, sekarang berarti mereka sedang Masih, melakukan iya. pembelajaran mandiri ya? Pembelajaran mandiri, iya itu masih pembelajaran mandiri ya Kang Roni. Oke. Tapi sebelumnya kan mereka sudah melakukan konfirmasi kesediaan Ya. tanggal 15 sampai 19 Maret, kemudian penetapan peserta 22 Maret. Berarti udah lulus sebetulnya jadi calon, baru Jadi calon. kalau misalkan sudah ada konfirmasi kesediaan sebetulnya sudah menjadi calon tadi Diana. Iya betul. Itu sudah pada tahap pemanggilan peserta sebetulnya. Iya, pemanggilan peserta dan lapor diri tanggal 24 sampai 25 Maret 2021. Iya betul. Nah, sekarang kan pembelajaran mandiri. Tetapi sebetulnya hari ini kayaknya masih capek-capek pegel-pegel gimana? Ya kita juga sebenarnya nggak enak sama Bu Sunda karena Bu Sunda Pasti mungkin baru. dari tadi pagi atau dari tadi subuh mungkin ya malah Mempersiapkan orientasi mahasiswa sampai tadi siang. Betul sekali. Mudah-mudahan ini terima Dan kasih ya. mudah-mudahan nanti kita cari tahu ya begitu ramenya kah orientasi mahasiswa yang tadi siang dilakukan. Iya, tanggal karena 9 ini. persiapannya aja bikin heboh. Wow, kemarin ceritanya tuh Teh Diana yang tanggal 8 April kemarin lusa itu ya luar biasa, banyak yang merasa kesulitan inilah itulah gitu loh. Iya betul Ya. Kang Roni. Nah untuk orientasi mahasiswa kan tanggal 9 April ya hari ini Kang Betul. Roni. Nah setelah itu tapi tadi Diana juga penasaran sama Bu Sunda kan kemarin gini. Ini baru calon loh kan belum orientasi. Nah apakah setelah orientasi mereka bisa disebut sebagai peserta PPG? Iya, karena kan ketika sudah orientasi berarti mereka diterima di PTK Ya sebagai peserta PPG. sebagai peserta PPG. Nah setelah Betul itu sekali. bersiap-siap nih untuk peserta PPG. Mereka akan mengikuti pendalaman materi 13 hari efektif
dari 13 hari. tanggal Di tanggal 12 berapa? sampai 26 April 12 2021 sampai Kang dengan Roni. tanggal 26 April. Jadi dari tanggal 12 sampai tanggal 26 April mereka akan melakukan pendalaman materi. Dan dalam pendalaman materi itu ngapain aja sih Teh Diana? Ya, nanti kita dengarkan. Sebetulnya walaupun kita pernah mendengar dari hari Senin ya. Sebetulnya itu tadi pembahasan modul-modul, Iya. tetapi lebih kepada diskusi. Sepertinya gitu. seperti gini. Kan mereka sudah melakukan pembelajaran mandiri nih dari tanggal Iya. 26 sampai tanggal 11 11 April. Berarti tanggal 12 sampai tanggal 26 itu mereka bisa menanyakan Hal-hal yang yang sulit. memang sulit ketika melakukan pembelajaran mandiri. Betul Kang Roni, karena di pembelajaran mandiri sendiri peserta PPG itu biasanya download materinya Ya. atau modulnya. Nah, di situ di dalam modul tuh udah plus atau udah ada include sama LK-LK yang harus Oh dikerjakan. gitu. Jadi memang di dalam apa modul-modul itu sudah ada LK yang harus mereka kerjakan. Nah, saran Teh Diana seperti rekomendasi dari Bu Sekjur ya kemarin Bu Sunda, ya sebaiknya pada saat sekarang selain membaca juga mengerjakan LK-LK-nya Kang Roni, mumpung masih pembelajaran mandiri. Karena nanti di pendalaman materi itu kan cuma 13 hari. Kira-kira kalau misalkan ada 10 modul kan satu hari itu satu modul, nggak mungkin kan cukup kalau membaca dan mengerjakan. Nah, karena itu nanti tinggal diskusinya aja. Jadi para peserta PPG tinggal bertanya mana yang sulit, kemudian atau benar-benar yang ingin ditanyakan dari modul tersebut. Ini juga nanti yang bisa kita tanyakan langsung ke penunjuk mapel kimianya Teh Diana, dan pendidikan termasuk kimianya. teknis nanti untuk tugas-tugas mungkin ya banyak yang ingin ditanyakan gitu. Ya, dan memang sudah banyak yang menanyakan hal yang seperti itu Teh Diana. Nah, setelah mereka melakukan pendalaman materi selama 13 hari efektif, lalu akan melakukan mengerjakan perancangan pembelajaran 14 hari efektif dari tanggal 27 April sampai 8 Mei dan 20 sampai 24 Mei 2021 Kang Roni. Oke. Dan kemudian ada uji komprehensif tentunya ya. Uji komprehensif untuk melihat ya. Nah, di situ ujinya tanggal 25, 27, 28 Mei 2021. Nah, peserta PPG itu harus lulus uji komprehensif biar bisa ikut PPL di tanggal 31 Mei sampai 13 Julinya Kang Roni. Oke. Pasti ini banyak juga yang nanya tentang PPL. Siap. Setelah itu ada masa UKM PPG yang terdiri atas Dua, dua UKIN dari tanggal 16, 17, 18, 21 Juli dan UP tanggal 24, 25 Juli. Tapi sebelum kita ke UKIN dan UP yang memang biasanya banyak ditanyakan, sebetulnya hal yang terpenting dalam PPG bukan hanya hasilnya, tetapi proses dan produknya loh Kang Roni kemarin itu. Jadi prosesnya seperti apa dan produknya seperti apa itu juga dinilai. Nah, ini informasi yang cukup menarik karena kan udah yang penting lulus UKIN, UP, salah besar. Jadi proses dan produknya harus ada. Betul Teh Diana, karena memang setiap tahap gini, peserta PPG sudah melakukan tahapan-tahapan pada saat pemanggilan peserta sampai dengan pembelajaran mandiri. Itu tahapan awal. Iya. Dan kan tahap berikutnya di tahap pelaksanaan ini pun harus dilalui gitu loh. Iya, dan ada penilaiannya Kang Roni. Iya, betul sekali. Dan mungkin juga di tahap akhir juga tetap harus dilalui juga. Nah, tahapan-tahapan ini secara paralel ya harus tetap dilakukan. Secara bertahap yang pastinya. Karena berbeda antara satu dengan yang lain. Poin to poinnya beda Teh Diana. Betul. Dan yang paling harus disiapkan adalah satu, kesehatan. Kesehatan fisik itu harus. Fisik dan mental juga Teh Diana. Mental, jangan stres, bahagia. Oke. Senyum terus, kalau kata Bu Sunda harus senyum. Harus senyum, Nah. walaupun hidup susah, makan susah. Fisik, mental berarti harus sehat Teh Diana ya. Iya, yang pasti harus sehat. Setelah itu pulsa. Pulsa kuota. Pulsa Nah, itu kuota. yang mungkin yang dimaksud adalah kuota tuh yang bikin kadang mental kita down. Gara-gara pulsanya down, kuota down, ikut-ikutan mentalnya down. Nah, jadi kita mengingatkan sekali lagi kepada peserta PPG jangan sampai kuotanya itu down di tengah-tengah karena itu akan menjadi apa ya? Bikin down juga. Bikin down mental hingga akhirnya kita jadi wah gimana nih telat
gitu. Nah, Terus kalau tugas telat, sebetulnya ya untuk tips-tipsnya nanti mungkin juga bisa di-share juga oleh Ibu Solvarina dan juga Bu Indah serta iya Bu Sunda ya. tentu karena pendidikan kimia tuh menurut Teh Diana susah Kang Roni. Saya nggak belajar kimia soalnya anak IPS, jadi nggak tahu susahnya kimia kayak gimana. Saya pernah menjalani itu. Yang waktu tahu saya SMA. cuma IPA gitu, IPA dan membelah kodok cuma itu doang. Aduh, itu sih Itu adanya hal yang SMP itu. yang paling luar biasa itu doang. Pakai biologi. Waktu biologi. Jadi untuk Ini kimia. mah kimia itu jadi Tapi benar sih tadi Diana, Kak Roni baca beberapa statement dari live chat ya. Hah? Live chat juga banyak yang menyatakan bahwa aduh kimia teh pusing cina. Oke. Ya udahlah. Teh Diana ada informasi lain yang mau dibagikan selain hal apa tadi jadwal-jadwal. Nah Teh Diana diingatkan juga selain angkatan pertama nih mungkin bisa disiapkan juga untuk angkatan kedua Teh Diana. Untuk angkatan 2 sepertinya ini udah mau dekat nih. Iya. Untuk pemanggilan peserta untuk tahap yang pertama konfirmasi kesediaan Nah. itu berlangsung 20 sampai 27 April Kang Roni, Ya. akhir bulan. Berarti kalau sudah konfirmasi kesediaan mereka sudah lulus seleksi administrasi Teh Diana. Betul Kang Roni. Nah, mau tanya dong untuk tahapan penyelenggaraan sebenarnya setelah gini loh. Kan yang tadi dibacakan Teh Diana itu sudah masa konfirmasi kesediaan ke nih. LPTK-nya mungkin itu Ya, kan. ya ke LPTK nanti dilapor diri dan juga belajar mandiri. Nah, sekarang Teh Diana bisa gak ceritakan tahapan penyelenggaraan PPG itu sendiri seperti apa sih? Yang pasti guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2017, 18, 19 Untuk tahun ini ya. untuk tahun ini dan pasti lulus seleksi administrasi Oke, tadi ya. jadi 2 tahap itu juga sudah dilalui ya. Sudah sebetulnya Kang Roni. Kalau Dan- sudah masuk ke konfirmasi kesediaan, berarti mereka sudah melalui tahap seleksi akademik akademik dan dan administrasi. administrasi. Nah, Oke. tapi ini Smartizen jangan lupa kita buka website PPG-nya nih Oke, akan nih Teh Kang Diana Roni share. bakal nge-share untuk website PPG-nya supaya ini daftarnya kemana sih? Ke Untirta. Ternyata kalau kemarin disimak dari Ibu Sundawati bukan ke Untirta LPTK ya. Oke. Karena semuanya daftarnya ke website ini. Ke website ppg.kemendikbud.go.id. Nah, sekarang lihat live streaming kita bagikan. Jadi yang belum lihat live streaming, yuk balik ke live streaming dulu. Oke, jadi Smartizen yang mungkin mendengar live streaming ya, Ya. langsung karena Teh Diana sama Kang Roni sekarang lagi share website resmi dari Kemendikbud untuk pojok ppg.kemendikbud.go.id. Nah, peserta PPG yang belum melakukan konfirmasi kesediaan atau pemanggilan peserta untuk bersiap-siap nih tanggal 20-27 April. Jadi sering-sering Iya, pantau kalau website di ini. website ini sih masih konfirmasi kesediaan PPG dalam jabatan angkatan Iya, pertama, betul. staf pengumuman seleksi administrasi dan lain sebagainya untuk angkatan pertama. Baru angkatan Jadi untuk angkatan kedua dan berikutnya Bersiap-siap mungkin aja. ya siap-siap aja, tongkrongin aja ppg.kemendikbud.go.id-nya. Betul, Kang Roni. Nah, ini juga sebetulnya menandakan bahwa guru-guru kita harus melek teknologi tadi Diana. Iya, kalau nggak melek teknologi, bisa bahaya. Tertinggal. Tertinggal karena sekarang udah abad 21 nih Kang Roni. Betul. Jadi guru abad 21 harus gimana? Nanti kita tanya langsung aja sama. Oke. Baik, tidak menunggu lagi kita akan mencoba ke live chat kita Teh Diana. Ada siapa saja yang sudah hadir di sini? Oh, ternyata dari jauh-jauh Teh Diana. Ada yang dari Kalimantan Selatan, dari Palangkaraya. Kemudian juga ada Jambi. Wow. Wah, yang untuk prodi kimia memang jauh-jauh ya. Ya itu kan tadi kelulusannya. Heeh. Yang terdekat Ada memang yang dari biarkan. Bengkulu. Ya Allah, jauh-jauh ya. Selamat datang di Selamat datang di Kota Serang. kampus Untirta. Oke, baiklah. Selamat datang dan selamat bergabung di PPG Pendidikan Kimia di kampus Untirta ya. Tuh. Dan ini ada yang langsung bertanya Teh Diana. Coba kita lihat Teh Diana. Dari siapa Teh Diana? Dari Ibu Desi Analita. Analinta itu yang dari Kalimantan Tengah ya Kang Roni. Betul nggak sih? Ya. Betul. Oke. Pertanyaannya kayak gini nih Kang Roni. Apa tuh? Baru tadi pagi
hingga siang mengikuti kegiatan orientasi. Oh, ini curhat tuh. Memang belum banyak yang saya ketahui, terutama dalam teknis pendampingan materi Oke, kimia. Kalau begitu, berarti kita langsung ke Ibu Solva. Ibu Solvarina atau Ibu Indah yang bisa menjelaskan bagaimana sih katanya teknis pendampingan materi kimia. Ya, terima kasih Kang Roni dan Teh Diana. Iya. Maaf ya, ini saya duluan ya, nanti mungkin ditambahkan sama Bu Langit ya. Ini Bu Indah Langitasari, akrabnya dipanggil Bu Langit. Ya. Oh, Bu ya. Langit. Siap. Baiklah. Ya, terima kasih kepada Kang Roni dan Teh Diana. Betul sekali bahwa yang disiapkan sekarang itu adalah kesehatan ya. Kesehatan tidak semangat untuk mengikuti PPG ini. Karena pengalaman kita ya sebelum dijawab pertanyaan yang tadi itu, pengalaman tahun kemarin itu memang tingkat kejenuhan dari peserta itu semakin hari semakin meningkat. Dan di sana fungsi kita di kimia itu jargonnya itu masuk PPG bersama, berproses bersama dan lulus bersama gitu. Jadi kita di sana saling hilang gitu. Karena kalau tidak demikian mungkin sampai titik tertentu muncul jenuh dan itu nanti khawatirnya imunnya turun ya. Betul sekali. Betul. Benar, resepnya itu ya tetap menjalaninya dengan senyum dan tetap kontak dengan teman-teman dan dengan kita, guru dan dosen tambangnya gitu ya. Di sini mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Langit mungkin ya nanti di sini dalam pendampingan materi itu sekarang ini kan mahasiswa sudah mulai membaca-baca modul dan mengisi LK. Nah, di sana mereka akan mendapatkan apa sih materi yang mungkin sulit bagi mereka dan mungkin selama mereka mengajar itu mungkin ditemukan beberapa miskonsepsi dari siswa tentang materi-materi yang biasa diberikan di kelas. Di sana kan diisikan di LK-nya, dan nanti dari LK itu nanti kita akan tahu itu mana yang mungkin kita diskusikan nanti di kelas. Nah ini nanti di diskusi itu kita harapkan peserta itu aktif gitu dan saling namanya juga keluarga ya. Iya. Kita di sini katakan PPG itu keluarga. Kalau keluarga itu kita tidak malu mengakui apa yang kita kurang paham dan kita dengan murah hati dan gampang untuk memberikan sesuatu yang kita paham untuk meningkatkan pemahaman dari teman-teman kita yang lain. Jadi di sini kekeluargaan yang kita utamakan sehingga di saat misalnya di praktek nanti ketemu juga praktek ya. Yeah. Di saat salah juga nggak malu, di saat dikritik juga enjoy gitu. Jadi akhirnya muncul semangat untuk maju bersama. Jadi nanti kita, dosen ini lebih tepatnya kita tuh sebagai motivator dan fasilitator. Yang aktif itu di sini mahasiswanya. Dan lagi mereka itu sudah berpengalaman mengajar. Jadi mereka itu lebih lebih tahu trik-triknya untuk sebaya. Walaupun nanti tidak tertutup kemungkinan kita akan menambahkan dan mungkin kita menguatkan dan mungkin yang permasalahan kimia itu kebanyakan karena ada di konsep-konsep yang abstrak itu miskonsepsi atau kesalahan konsep sementara yang bersangkutan itu merasa dia benar ya, tapi secara keilmuan itu tidak benar. Nah ini yang perlu kita urai nanti di dalam pembelajaran. Nanti mungkin silakan Bu Langit ditambahkan ya Bu Langit ya. Oke, silakan Bu Langit. Silakan Ibu Langit. Oke, baik. Terima kasih Kang Roni, Teh Diana. Saya menambahkan sedikit dari Bu Solvarina. Sudah disampaikan oleh Bu Solvarina trik-triknya, mungkin saran-sarannya atau masukannya agar tetap semangat dalam mengikuti PPG ini karena kalau saya melihat ikuti PPG ini dengan hati yang senang di awal, jangan dengan hati yang deg-degan gitu, ibaratnya dengan ketakutan gitu. Kalau kita udah menjalannya dengan rasa awal ketakutan, rasanya akan sulit untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau dijalani dengan hati yang ringan, insya Allah mudah. Karena
kami di sini nanti fasilitator insya Allah bukan ingin memberatkan tapi saling bahu-membahu untuk Bapak Ibu guru bisa melewati atau proses PPG ini dengan baik dan harapannya nanti bisa lulus seperti itu. Nah, Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pendampingan pendalaman materi ini, kalau saya lihat dari yang sudah disusun oleh GTK ini sebenarnya dari mulai pendalaman materi sampai nanti di akhir praktek pembelajaran sebenarnya semua sudah disusun berurutan dan saling berhubungan. Sehingga di sini kan Bapak Ibu guru diminta untuk membaca secara mandiri, nanti dari situ kan menganalisis mikrosensi, harapannya nanti menghubungkan dengan pengalaman Bapak Ibu guru di sekolah dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari. Berkaitan dengan tadi Ibu, miskonsepsinya apa, terus mengidentifikasi masalahnya apa, yang nanti identifikasi masalah itu ataupun mungkin konsep-konsep sulitnya, miskonsepsinya, ataupun mungkin hal-hal lain yang kesulitan dari materi atau karakteristik materi akan dibahas di dalam kelas yang sinkronus ya Bu, yang bersama dengan instruktur nanti akan dibahas bersama, dan dari situ mungkin Bapak Ibu akan menemukan masalah, mengidentifikasi masalah, dan dari situ nanti masalahnya yang akan dibawa ke dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Jadi mungkin harapannya dari sini sudah mulai serius untuk mencari beberapa yang sulit seperti miskonsepsinya yang dihubungkan dengan pengalaman Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas, baik itu karakteristik siswanya, karakteristik materinya, yang nantinya insya Allah Bapak Ibu bisa menemukan masalah dan nanti akan dibimbing untuk bisa mencari solusi dari masalah itu. Begitu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bu Langit. Sepertinya sudah mulai sedikit cerah ya. Jadi peserta PPG sudah mulai sedikit-sedikit, oh nanti itu akan seperti udah ini. mulai terang ya tuh Diana ya. Iya, kok cerah ya? Salah ya. Sudah mulai terang benderang kayak di studio. Kita disorot. Terang banget ini Mbak. Oke, baik. Teh Diana, kalau misalkan kemarin nih dari mulai hari pertama ya sampai PGSD sampai dengan pendidikan bahasa Inggris itu kan ada modul profesional, ada modul pedagogik. Iya. Nah, apakah juga di pendidikan kimia juga sama nih untuk modul-modul yang digunakan? Dan kalau modul profesionalnya ada berapa? Ya, jadi Bu Langit boleh disambung ini sebelum kita buka diskusi. Teh Diana ingin tahu untuk modul pedagogik dan profesional apa aja yang ada di pendidikan kimia? Untuk modulnya sih sama, untuk pedagogiknya ada 4, profesionalnya ada 6 ya Bu ya. Untuk pedagogik itu ada 1 itu berkaitan dengan konsep dasar ilmu pengetahuan, terus yang modul 2 itu peran guru dalam pembelajaran abad 21, modul 3-nya pembelajaran inovatif, dan modul 4-nya perancangan pembelajaran inovatif. Terus kalau untuk pedagogiknya ini ada modul profesionalnya itu ada struktur atom diikuti dengan sistem periodik unsur, sistem periodikannya itu di modul 1, nanti akan bahas itu. Di modul 2 nanti insya Allah akan membahas ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen, ikatan ionik, diikuti dengan gaya antar molekul dan sifat-sifatnya, serta bagaimana proses pembentukannya dan lain sebagainya. Kalau di modul 3 itu tentang stoichiometri dan hukum dasar kimia serta persamaan reaksi. Di modul 4 dari profesional itu ada kinetika, ada kesetimbangan, ada redox, ada termokimia. Terus di modul 5 itu ada asam basa, reaksi asam basa, sifat koligatif dan koloid. Dan di modul 6 itu ada bahasan tentang hidrokarbon, senyawa organik, biomolekul, dan polimer, serta penerapannya. Itu sih yang nanti akan dipelajari. Jadi ada 4 modul pedagogik dan 6 modul profesional. Terima kasih Bu Langit.
Iya. Jadi hampir sama ya Kang Roni. Ternyata Hampir sama, hampir sama. untuk Yang setiap beda prodi hanya pembahasannya aja. yang profesional. Betul. Berarti yang pedagogik Mm, memang sama, ada 4. Itu semua membahas hal yang sama karena memang kalau pedagogik sama dong Kang Roni. oh iya, karena Iya, memang pendidikan. pendidikannya. Jadi Nah, konsep dasar ilmu pengetahuan pendidikan, peran guru dalam pembelajaran abad 21, betul. pembelajaran inovatif Nah, dan perancangan pembelajaran inovatif. itu Kalau ngelihat menuntut. ini, lihat ada satu kata kunci, Iya. inovatif. Itu inovatifnya diulang 2 kali. Jadi guru saat ini Teh Diana Mhm. itu adalah guru-guru yang eh, punya inovasi. Inovasi dalam pembelajaran. Tapi Betul. dalam pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran abad 21 Kang Roni. Dilengkapi Pembelajaran abad 21 itu ditandai dengan adanya internet. berarti Salah satunya. berarti Salah guru-guru satunya tuh adalah penggunaan internet dalam pembelajaran Teh kita Diana. itu namanya masuk ke mana sih? Abad 4.0. Kita sekarang itu 4.0 Mhm. dan ada harus penyesuaian 4.0 karena memang perkembangan teknologi informasi itu sangat berkembang di 4.0. Semuanya sudah based on internet Teh Diana. Wah, berarti ini masuk loh ke apa modul pedagogi. Berarti jadi tuntutan bagi peserta PPG lulus itu berarti Mm-mm. sudah menguasai peran Teknologi. guru pembelajaran di abad 21 berarti Sudah menguasai. pasti Teh Diana karena daftarnya aja langsung melalui website. Oh iya betul betul. Dari awal jadi gini, peserta PPG itu sudah harus sudah familiar dengan internet. Kenapa? Daftarnya aja melalui website. Mhm. Oke, mungkin banyak yang didaftarkan, tapi setelah itu semua prosesnya melalui internet juga gitu. Iya. Jadi tetap aja ya, pokoknya Iya. mau nggak mau Hmm, tuntutannya guru zaman sekarang itu harus bisa menyesuaikan diri dengan abad 21. betul. Jadi bukan abad 21 yang menyesuaikan kita, nah, tapi kita yang menyesuaikan diri. Jadi Yes. jangan sampai, tapi gini loh Kang Roni, banyak loh Mm-mm. kalau misalkan curhat-curhatan gitu ya, pasti alih-alih gitu ya, kuota, alih-alih internet, sinyal Iya kan jelek, yang sekarang gini, ada kuota pendidikan gratis. dulu ya, kemudian ada kuota Kemendikbud sekarang. Betul. Ditambah lagi karena itu kan kemudian dibedakan antara guru, siswa, dosen, mahasiswa. Wow, lengkap. Atau mungkin malah nanti mahasiswa PPG dapatnya 2, kuota guru, kuota mahasiswa juga. Oh, kurang tahu itu. Mudah-mudahan kita Da- doakan aja, amin. Amin. Tapi yang pasti untuk pendidikan sekarang memang harus menguasai teknologi karena tadi peran guru dalam pembelajaran abad 21. Betul. Berarti yang kalau udah lulus PPG itu kita bisa lihat Hmm. dia menguasai teknologi. Jadi kalau nanti setelah ikut PPG belum berubah, waduh. Ya karena mulai dari masa orientasinya aja udah luar biasa, cerita Bu Sunda kemarin ya. Praorientasi, nggak tahu nih cerita yang hari ini. Oke. Tapi sebelum kita cerita-cerita yang lain, kita Ah. kembali dulu nih Kang Roni ke pertanyaan Oh selanjutnya iya, karena banyak. nanti dilupakan lagi nih. Iya. Sudah 30 orang ya, sudah 30 orang Oke. yang ada dan 127 feed playback gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kita scroll dulu ke atas karena sudah mulai ke bawah Teh Diana. Mhm. Takut ada yang tertinggal. Siapa nih? Kita ke pertanyaan kedua dari siapa tadi Diana? Itu Pak Aji ya, Pak Aji Budianto bukan ya? Pak Kejauhan. Haji Budianto. Ya oke nggak apa-apa. Pak Haji Budianto ya. Oke. Mulai jam berapa Mm-mm. dan berapa lama pendalaman materi untuk hari Senin? Oh, ini saking nunggunya hari Senin nulisnya salah, pendarahan. Maksudnya pendalaman Oh, Kang pendalaman. Roni, kan pendalaman materi. Oke. Untuk agenda hari Senin mungkin Ibu Sofa, Rina atau Bu Langit dapat menginformasikan untuk pendidikan kimia katanya mulai jam berapa, kemudian berapa lama sih pendalaman materi untuk hari Senin? Terima kasih. Iya. Mungkin saya coba menjawab ya, Kang Roni dan Teh Diana ya. Pertanyaan dari Pak Aji ya, Pak Aji dari Tangerang ya. Jadi yang Senin itu kita mungkin mulai dari orientasi dulu, kita mulai untuk ini dulu, coba-coba berselancar di LMS-nya, kemudian nanti kita lihat lagi hari Senin itu lebih ke orientasi di kelas, karena tadi itu kan baru orientasi secara keseluruhan ya. Nanti hari Senin itu orientasi dulu, nanti di Selasa baru kita pengenalan materi dan itu berurutan sesuai dengan urutan modulnya. Gitu. Jadi hari pertama itu modul 1 dituntaskan, hari
keduanya, hari pertama orientasi di kelas, hari kedua modul 1, hari ketiga modul kedua dan seterusnya. Jadi dituntaskan per modul. Dan nanti hari Senin itu mungkin kita lebih ke Pengenalan LMS. kelas dulu, orientasi kelas dulu, seperti apa nanti permasalahan dalam LMS, karena biasanya kalau untuk karena ini kita memakai bantuan IT ya, itu kadang-kadang ada kendala-kendala dalam masuk LMS itu, mungkin ada permasalahan, dan nanti kita orientasi dulu lihat LMS-nya seperti apa gitu ya. Teh Diana, dan mungkin sedikit menambahkan ya Kak Roni dan Teh Diana, Mangga Iya, Ibu, Mangga, Ibu, silakan. silakan. itu juga nanti di rancangan pembelajaran itu juga dicirikan dengan menstimulus kemampuan abad 21, itu ya yang kita kenal dengan C ya, itu ada critical thinking, creativity, kemudian collaboration dan communication. Jadi di dalam perancangan pembelajaran nanti harus terlihat selain dari stimulus pencapaian dari KD yang terlihat dari pencapaian indikator, juga nanti harus memperlihatkan menstimulus dari kemampuan abad 1 tadi, yaitu 4C tadi. Nah, jadi akan terlihat di singkat tadi apakah dia menstimulus atau tidak, dan juga akan terlihat apakah ini guru-guru tadi memberdayakan ICT dalam pembelajarannya gitu. Jadi harus ada berbantuan ICT. Nanti mungkin kuisnya pakai Easy atau apa gitu, misalnya di pendahuluannya, di persepsinya mungkin seperti itu. Nah, mungkin diakhiri juga mungkin dengan representasi atau segala macam. Jadi terlihat nanti ciri khasnya abad 21 itu menstimulus 4C tadi, dan juga menstimulus pencapaian KD yang akan terlihat dari indikator-indikator, dan juga nanti pemanfaatan ICT dalam pembelajaran. Dan untuk kembali ke tanggal 12 itu kita mungkin orientasi, dan waktunya itu kita punya waktu yang ditentukan. Mungkin nanti Sunda yang lebih menjelaskan nanti waktu minimalnya berapa, dan kita itu nanti pembelajaran itu ada sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dimana kita nanti akan tetap muka dan itu banyak dialog dan diskusi, dan nanti asinkronus ini nanti tugas kita itu nanti dosen-dosen dan guru pamong itu melihat tugas-tugas yang sudah diupload, kemudian kita memberi komentar dan mengembalikan di sistem tugas tadi. Dan nanti mungkin kalau ada tugas yang ada kita kasih saran, mungkin dikembalikan lagi. Jadi nanti di tanggal 12 itu lebih banyak ke orientasi, dan modul 1 itu nanti dibahas di hari kedua gitu ya. Kalau saya lihat jadwalnya ya itu ya Kang Rodi dan Teh Diana, dan ini sekarang memang lagi proses penyusunan jadwal yang lebih detail, nanti akan dibagikan ke mahasiswa gitu ya. Mungkin begitu, mungkin dari Ibu Langit atau Bu Sunda mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih Bu Solfarina. Sepertinya memang nanti pokoknya hari pertama itu hari Senin ya Kang Roni. Iya, Kayaknya betul sekali. masih orientasi kelas dulu. Jadi nanti modul 1 dimulainya hari berikutnya, hari kedua. Iya, karena kan memang untuk pertama mungkin mereka juga adaptasi dengan LMS, Teh Diana. Iya, pokoknya kita checking dulu lah, cek LMS dan sebagainya Ya, hari pertama. seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa mungkin ada yang baru saja membuka LMS, karena mungkin hari ini atau hari apa ya, mungkin Bu Sunda bisa menjelaskan LMS sudah bisa dibuka kapan ya? Ya, silakan Bu Sunda, sudah bisa dibuka belum ya LMS? Atau nanti hari Senin? Oke, untuk LMS tadi sedang uji coba ketika materi, kan pagi itu orientasi mahasiswa bentuknya seperti apa ya Bu Diana, Kang Roni? Iya. Tadi pagi itu kita pembukaan oleh Bapak Dekan, ya. Lalu sambutan dan pembukaan dari Pak Dekan. Tidak lupa juga sambutan dari Ketua Jurusan ya. Selanjutnya tadi ada pemaparan materi dari Ketua Jurusan tentang kebijakan atau tentang PPG dalam jabatan tahun 2021. Lalu selanjutnya tadi ada biasa
tanya jawab diskusi, alhamdulillah ya mahasiswa PPG antusias sekali, banyak yang bertanya. Jadi yang hadir itu hampir 856 kalau tidak salah ya. Banyak Bu Pakai Sunda. Zoom itu, Bu. Wow, banyak. Iya. 800, Ya, jadi 800. menjawab pertanyaan yang semalam juga kan ada mahasiswa yang apakah yang memakai 300 kapasitas yang 300 orang, tapi kan kami berusaha untuk yang 1.000 orang, alhamdulillah. Kalau kami berusaha untuk mencari yang 1.000 gitu. Memang waktu pas uji coba kita pakai 300 karena bertahap dulu ya, bertahap gitu kan. Karena kalau misalnya semuanya masuk seperti tadi ada bertanya semuanya. Jadi kan rame. Jadi kan tadi Bu Kajur juga Bu Salparina, Bu Sunda rame iya di Zoom. Iya, kata saya tuh. Karena tadi alhamdulillah dan hadir semua untuk para peserta. Tak lupa juga para undangan, dosen, guru pamong juga hadir. Tentu saja para pejabat Untirta pun hadir memberikan support juga terhadap orientasi mahasiswa PPG. Lalu setelah itu di akhir tidak sampai pada tanya jawab saja, tetapi ada aplikasi praktik di LMS-nya. Tadi ada pengarahan dari tim IT ya, di beberapa tim IT juga memberikan pengarahan tentang SIM PKB, lalu tampilan yang ada di LMS masing-masing seperti itu. Jadi menyinkronkan misalnya karena begini, tampilan yang ada di dosen, guru pamong dan peserta PPG tentu saja tidak sama ya. Jadi ada hal-hal yang berbeda tentu saja. Jadi kami mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman para mahasiswa PPG. Seperti itu, Kang Roni, Tadiana. Jadi LMS sudah bisa dibuka atau belum ya, Bu Sunda? LMS sebenarnya sudah bisa dibuka, tetapi memang ada support yang memang makanya diperlukan orientasi di hari Senin itu. Karena khawatirnya karena nanti begini, admin juga walaupun sudah masuk penyegaran, tetap admin itu akan diberikan pengarahan. Khawatirnya ada peserta yang LMS-nya belum terbuka atau misalnya ada yang peserta yang harus ekstra diberikan pengarahan karena kan setiap personal mungkin punya kekurangan dan kelebihan gitu ya seperti itu. Apalagi ini masalah teknologi. Tadi saja waktu di awal ini gimana ya background Zoom masih ada yang belum misalnya ya seperti itu. Mungkin ramenya tadi di situ ya. Jadi adaptasinya juga tentang teknologi Zoom itu luar biasa. Ini menunjukkan bahwa kita sudah melek ICT ya. Dari awal sudah diperkenalkan tentang teknologi Zoom misalnya kan. Mungkin ada yang sudah biasa, nah mungkin ada yang baru, mungkin ada yang harus adaptasi lagi seperti itu. Terima kasih Bu Sunda. Berarti Teh Diana, Betul. untuk LMS ini sudah mulai bisa dibuka. Bisa dibuka. Kemudian ya itu tadi mungkin hari Senin itu ada pengarahan kembali Tetap. dan juga jangan khawatir karena dari pihak PPG pun dari Operator. tim ICT juga akan tetap mendampingi. Bukan begitu ya Bu Sunda ya? Nah, jadi admin itu setiap kelas punya admin masing-masing. Admin itu nanti yang akan membantu yang akan membantu Bapak Ibu peserta PPG, bahkan membantu dosen juga. Misalnya dosennya ke adminnya, tolong admin atas nama Pak Asep misalnya belum ini misalnya gitu kan, itu kan salah satu support yang dilakukan oleh dosen terhadap para peserta. Lalu admin juga, bahkan admin juga ada yang sampai 24 jam ya untuk, karena begini banyak peserta PPG yang biasanya baru mengerjakan pada malam hari. Nah, kesulitannya biasanya timbul di malam hari, bahkan langsung kontak kepada adminnya malam hari. Wah, ada yang 11 malam, wah gitu kan. Waduh, jadi sebenarnya ekstra. Makanya saya sebutkan PPG itu kerjanya berapa jam? 24 jam sebenarnya begitu. Kalau lihat dari ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini harus semangat dan bersabar, intinya begitu ya. Karena kalau kita juga kalau melihat kepada ingin cepat selesai, kami juga ingin cepat-cepat melayani Bapak Ibu dengan baik misalnya seperti itu juga kan. Betul. Ya, yang penting Bapak Ibu tadi semangat ya, sehat itu kan, karena memang tadi 24 jam berarti harus terjaga, tidak harus begitu juga, harus juga tahu kondisi badan juga ya Bapak Ibu. Kalau waktunya istirahat ya istirahat gitu kan. Jangan sampai ada yang ngirimnya jam 1 malam dong Bu Sunda.
Iya, Kadang ada seperti ya itu Bu ya. Sunda ya yang suka di limit waktu gitu. Jadi admin ini Betul. juga fungsinya misalnya tagihan tugas itu kadang-kadang kita minta admin untuk menyajikan siapa sih yang belum upload. Kadang-kadang kan tidak dosen juga tidak sempat untuk memperlihatkan ke ini. Kadang-kadang saya minta tolong admin, tolong dong ini tagihannya ke siapa yang belum gitu ya. Jadi kita kadang-kadang ini juga sih minta tolong admin untuk apa di awal di awal sinkronus itu siapa yang belum masukkan tugas itu kita minta tolong admin dulu untuk mempresentasikan siapa yang belum gitu. Itu juga jadi admin ini kadang-kadang ini kita ketemu udah mata tanda biasanya ya Bu Sunda ya. Berarti perjuangan ya Bu ya, sebetulnya perjuangan bagi semua orang ini. Eh, Kita karena kita mengajar reguler tetap dan PPG juga tetap, jadi istilahnya kita juga sama-sama berjuang antara dosen, guru pamong dan mahasiswa sama-sama berjuang, jadi harus saling bahu membahu gitu intinya Bu kalau dilihat. Ya, berarti perlu memang ada kerjasama dari berbagai pihak dan peserta PPG juga boleh sih bertanya, tapi lihat jadwal lihat waktu itu ya, jangan sampai jam 1 malam langsung WA operator. Sebenarnya operator kayaknya memang kalau ngedenger tetet bunyi WA-nya bangun, enggak bukan waduh, langsung bangun kayaknya langsung langsung balas karena Iya. kasihan kalau nggak dibalas, maklum Nah, galau. Oke, ya, tapi ini apa tadi jadwalnya sebetulnya 24 jam ya. Mungkin disesuaikan pelayanan 24 jam pelayanan 24 jam. kayak Alfamidi. Oh, menyebutin merek. Titik-titik Mart. Kang Roni lupa. Gak apa-apa, mudah-mudahan ngiklan ke sini. Karep. Soalnya yang dengarnya banyak gitu ya. Iya, sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya Teh Diana. Dari mana nih? Udah banyak nih. Misalnya kita lihat coba kita ini kan lagi. Oke, Pak Haji sudah ya, Pak Haji sudah terjawab ya. Kemudian Bu Irma gitu ya? bukan. Kejauhan nggak? Dede Kejauhan ya? Rianto dari TC Dede Oh, Rianto. TC, oke. Iya. Dari Tete Dede Rianto mungkin bisa dilihat juga di layar live streaming kita. Izin bertanya untuk LK satu modul itu apakah digabungkan ataukah tiap KB dipisah-pisah katanya gitu kan. Jadi bagaimana nih Ibu? Ada pertanyaan? Ibu Langit ya, mungkin Ibu Langit untuk LK Ini satu ada, modul itu jadi apakah digabung apakah atau tiap digambang KB dipisah-pisah? atau tiap KB kegiatan belajar berarti ya? Ya. Silakan Ibu Langit atau Bu Solva. Kalau mungkin ya, kalau pengalaman yang kemarin saya lihat itu setiap modulnya sendiri itu setiap KB-nya ada sendiri tempat inputnya gitu. Tapi saya belum lihat yang LMS untuk tahun ini. Jadi mungkin dari Bu Sunda yang udah lebih tahu dulu isi LMS-nya yang mungkin bisa lebih menjawab seperti itu, Kang. Oke, baik. Terima kasih. Kalau kemarin mah dipisah-pisah ya, Bu ya? Ya, Kalau yang kemarin. ada masing-masingnya gitu. Kalau tahun lalu. Gimana Bu Sunda? Apakah mirip-mirip yang kemarin dipisah atau ada format baru, Bu Sunda? Kita berbicara tagihan kinerja dulu aja ya, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari sebaran dari GTK, tagihan kinerja itu untuk pendalaman materi adalah 1 LK 1.1 sebanyak 6 LK. Lalu LK 1.2 sebanyak 6 LK juga. Jadi kalau melihat dari LK-nya sendiri ya, judul modul di dalamnya itu ada judul KB. Jadi nanti ada pengurutan ya, pengurutan. Lalu di situ juga dilihat dari butir refleksinya, misalnya di LK 1.1 bahwa di dalamnya itu harus ada peta konsep, istilah dan definisi di modul ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ada peta konsep lalu memberikan respon dan jawaban dari daftar dari peta konsep tersebut. Lalu di situ para peserta juga dicoba untuk memahami daftar materi yang dianggap sulit dari setiap KB itu, ya. Lalu dari setiap KB itu mana yang mengalami
miskonsepsi ya. Jadi intinya adalah dalam satu LK itu ya mengupas KB-KB yang ada dalam satu modul tersebut. Lalu kalau di hari kedua dan ketujuhnya itu bentuknya seperti jurnal harian ya Bapak Ibu. Sama halnya dengan tugas LK.1 hanya butir refleksinya berbeda. Kalau yang tadi LK.1.1 itu buat peta konsep. Tetapi kalau untuk di LK.2 itu lebih kepada diskusi bersama teman dan dosen mengenai pemecahan masalah dalam memahami materi yang mengalami kesulitan. Jadi satu modul itu tentu saja harus mengupas setiap KB-KB yang ada dalam satu modul tersebut. Ya, seperti itu. Terima kasih Bu Sunda, sudah cukup jelas ya. Yang pasti satu hari itu satu modul. Nah kalau untuk yang hari kedua sampai ketujuh itu pembahasan modul-modul Kang Roni. Jadi Betul. hari kedua modul 1, berarti hari ketiga modul 3, Betul. keempat dan seterusnya Iya. gitu. Jadi harus selesai dan untuk hari kedua dan ketujuh itu lebih fokus ke pemecahan masalah, itu yang hal-hal yang sulit. Jadi diskusikan dengan teman sejawat ya, rekan sejawat atau dengan instrukturnya Kang Roni. Nah, Berarti benar dong di pendalaman materi hari ini ya yang nanti Iya. sampai tanggal 11 April Smartizen peserta PPG tahap 1 itu sebaiknya sudah dibaca semua modulnya, kemudian mulai dikerjakan latihan-latihannya. Nah tapi Teh Diana mau tanya lagi deh sama Bu Langit ya, untuk pendidikan kimia, apakah untuk tugas-tugas yang dikerjakan peserta PPG itu formatnya diketik atau tulis Iya, tangan masih ya Bu di ya? Guru on Radio Spesial Pendampingan Materi PPG 2021 untuk Program pendidikan, bukan program, untuk mata MAPA, pelajaran pendidikan kimia. pendidikan kimia. Kalau pendidikan kimia adanya di SMP SMA atau hanya di SMA ya? Oh iya lupa Teh Diana, sekolah menengahnya SMA, Karongan baru ingat gitu kalau kimia tuh adanya untuk di di SMA, tapi SMP tuh belajar tapi kayaknya cuma sedikit gitu loh. Ada sebagian, mungkin hanya sebagian dari Tapi guru IPA-nya IPA-nya itu. itu. Jadi tadi betul, tadi Teh Diana dengar kayaknya untuk SMA kalau untuk Oh, pendidikan gitu. kimia. Baiklah. Jadi sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan Diana karena udah 22 orang Waduh, yang baiklah. menyambit kita. Takut keburu takut keburu berakhir, Iya, langsung aja ya, dibacakan. biasanya kalau udah di akhir-akhir anak-anak NNS langsung langsung menunggu langsung di depan. dirobot. Oke. Oke, dibanding lama kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Apa tuh Kang Roni pertanyaan? Izin bertanya nih. Dari siapa sih Kang Roni? Tadi dulu. Ini kayaknya sudah tadi ya. Izin bertanya lagi. Bertanya lagi berarti 2 kali. 2 kali. Oke, nggak apa-apa. Mau 3 kali juga silahkan Pak Dede. Ada Pak Dede Rianto ya. Ya, masih sama tadi. Iya. Pak Dede. Kalau hari kedua Selasa selesai satu modul, apakah ada tugas-tugas yang dikerjakan dan gambarannya seperti apa? Apakah langsung tes sumatif atau formatif? Sekarang kayaknya Bu Langit dulu ya. Bu Langit gimana? Apa yang harus dikerjakan dulu? Pada saat hari apa sih? Pada saat hari kedua ya. Pada saat hari kedua apa tes sumatif atau formatif dulu gitu ya? Ya, kalau misalkan di hari pertamanya sudah selesai satu modul katanya. Di hari Selasa sudah selesai satu modul gimana? Silakan Bu Langit. Oke, baik Kang Roni, Teh Diana. Jadi kalau lihat dari panduannya ya, mulai hari kedua udah mulai membahas modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi nanti tuh ada Vikon bersama dosen dan guru pamong. Nanti Vikonnya waktunya kapan biasanya itu disepakati antara waktunya dosen, guru pamong, dan mahasiswa. Nanti biasanya ada grupnya, nanti disepakati mau Vikon jam berapa. Dan ada juga sinkronus di LMS, jadi ada juga diskusi melalui LMS. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu guru itu di LMS-nya aktif berdiskusi karena keaktifan selama di LMS itu juga akan dinilai. Jadi mungkin membahas satu pokok bahasan atau membahas satu permasalahan yang sebelumnya ditemukan dibahas secara bersama. Mungkin satu bapak ibu guru menemukan kesulitan, mungkin rekan yang lain bisa membantu menyelesaikan. Jadi diskusi melalui LMS juga Vikon bersama dosen dan guru pamong. Nanti kan
Di hari kedua itu pada saat Vikon selain diskusi juga akan melakukan review terhadap materi-materi yang sudah dipelajari, bagaimana penerapan HOTS-nya, terus mengklarifikasi miskonsepsi yang mungkin ditemukan yang berdasarkan hasil belajar mandirinya, terus misalkan juga melakukan analisis bagaimana sih aplikasi dari materi-materi itu dalam kehidupan nyata. Terus melakukan refleksi terhadap materi yang sudah dipelajari dan mungkin nanti di akhirnya mengerjakan tes sumatif itu yang ada di modul. Jadi ya selain tes sumatif, diskusi itu melalui LMS gitu yang harus diikuti oleh peserta. Baik, terima kasih Bu Langit, sudah cukup jelas sepertinya ya. Ternyata dalam pendalaman materi itu, di analisis materi bidang studi itu nanti diakhiri dengan pengerjaan tes sumatif, Kang Roni. Oh, jadi sebetulnya ada tagihan ya, tagihannya. Iya, ada tagihan dan itu betul ya proses. Jadi jangan sampai kita tuh mengabaikan proses berarti Nggak gini gini, lah. mungkin dari hari pertama Teh Diana ya banyak yang tiba-tiba berpikir tentang aduh gimana nih tagihannya, aduh gimana nih PPL, aduh gimana UP. Betul sekali. Banyak yang Jadi mikir sebelum sana. Tapi mikirin sebelum UP, mikirin itu sebetulnya ikuti aja ininya gitu, nikmati aja kalau kata Pak Ujang. Iya betul. Yang pasti tadi ada kegiatan refleksi, kemudian nanti Betul. diakhiri dengan tes sumatif. Iya. Dan untuk itu jangan lupa tuh Apa tuh? diunggah. Oh, Capek-capek. karena LMS. Iya kan LMS harus Terus diunggah. ada kurun waktu atau ada batas waktu? Tanya aja lagi yuk. Oh yuk, Bu Langit gimana? Ada batas waktunya nggak kalau untuk pengumpulan, Bu Langit. Sepertinya ada, jadi yang tugas hari itu harus diselesaikan hari itu juga, karena hari berikutnya pasti akan ada tugas lain. Jadi kalau Bapak Ibu menunda ya pasti akan menumpuk gitu, jadi dan akan terrekod bahwa tidak tepat waktu mengumpulkannya, seperti itu Teh Kang. Oh iya. Jadi nggak boleh nggak tepat waktu Jadi tadi kan ini kan udah sistem LMS itu kan sistem. Iya betul. Sistem. Mungkin Jadi ketika kurun waktu pengumpulan selesai, misalkan jam 00 atau jam 23.59. 23.59. Kalau lebih dari itu jam 00 misalnya, nggak kebaca. nggak akan kebaca, nggak akan diterima kan sistem. Oh, Makanya iya. tadi dari awal persiapan itu bukan cuma fisik mental, tetapi kuota juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti pas lagi deadline-nya kuota habis, don ada apa? Udah ditelat. Makanya berarti udah ketahuan dari sekarang. Iya benar. 1 hari 1 modul, Iya. langsung upload, Betul. langsung selesai. Langsung selesai. Berikutnya modul 2, langsung kerjain lagi tugasnya, LK-nya, langsung upload lagi. Jangan dinanti-nanti Bapak Ya. Ibu. Jadi benar-benar ya konsentrasi, kemudian cek kuota. Cek kuota dan jangan dinanti-nanti karena mungkin kita juga harus berpikir, kita tidak bisa menghindari salah satu kelemahan untuk daring itu kan pada saat upload itu kadang itunya apa namanya bufferingnya lama gitu, Betul kirimnya sekali. lama, loading gitu. Betul. Jadi tolong diperhitungkan dengan loading bla bla segala macam. Ya berarti sekitar 1 jam lah untuk upload aja. Jadi kalau misalkan habisnya 23.59, kalau perlu mengumpulkannya maksimal jam 22. Iya 22. Iya jadi gitu. jadi Atau buat jam 10. buat Smartizen dari mulai sekarang nih dicoba untuk konsentrasi lebih banyak ketika baca modul, kerjakan LK-nya, kemudian siap-siap untuk mengupload di LMS. Betul sekali Kang Roni. Belajar. Nah tadi siapa tahu tugas-tugas sumatifnya kan ada di modul. Nah Betul. sekarang kan udah ada nih di pembelajaran mandiri. Langsung kerjakan, langsung diketik. Terus gunakan teknologi. Ya, apalagi kata Bu Sunda tadi katanya LMS-nya sudah mulai bisa dibuka. Wah, kalau begitu enak banget Kang Roni kalau gitu. Jangan nunggu Senin. Kalau begitu, kalau bisa dibuka semuanya, kerjakan semua. Easy, mantap. Iya, sekali lagi Smartizen ingat LMS adalah sebuah sistem. Jadi karena Jangan, sistem itu tidak boleh. Biasanya gini tadi Diana. Kalau misalkan hari ini jam 23.59 itu di lock Langsung. sampai di situ. Ya. Nah, jadi yang mengirim di luar dari batas yang diumumkan di LMS tidak akan diterima Bapak Ibu. Kecuali kemarin kata Bu Sunda, kalau misalkan memang gara-gara itunya apa jaringannya se-Indonesia akan ada
download ulang atau jadwal Iya. baru. Nah, itu kan jarang. Siapa tahu masalahnya hanya di tempat Bapak Ibu. Jadi tolong pikirkan gimana caranya mengirim, jangan di waktu yang mepet. Pikirkan juga pada saat Nah, mengirim berapa lama. biasanya juga gini tadi Ana, kalau misalkan banyak yang menggunakan nih, Wah. banyak menggunakan itu biasanya bufferingnya lama. Nah, kalau begitu Bapak Ibu bisa dari sekarang dipikirkan Nah, kira-kira kalau untuk upload tugas supaya enggak berebut jaringan dengan orang jam berapa? jam 12. Oh, semuanya bikin jam 12. Yang pasti kalau Teh Diana sih nggak akan ambil resiko misalkan akhirnya 2359 ngirimnya jam 23, enggak, dari jam 20 aja deh supaya aman. Kan kita nggak pernah tahu sesuatu terjadi di jalan. Kan itu jam 23, berarti dikumpulinnya jam 12. 12 siang. 12 siang. Teh Diana, Kang Roni, Punten mau menambahkan? Boleh? Ayo boleh silakan ulangin. Kalau kemarin, yang tahun kemarin di pendidikan kimia itu disiasati seperti ini, itu kesepakatan. Jadi kita sudah sepakat dengan adminnya juga. Jadi kadang meskipun nanti batasnya jam 12 atau jam 23.59, jadi dari kami kan dari dosen juga harus mengoreksi setiap tugas yang disubmit gitu ya. Jadi kadang diberi batas waktu jam 19 harus sudah submit gitu, agar kami juga punya waktu untuk mengoreksi gitu. Dan nanti juga biasanya sama admin akan diingatkan jam berapanya dia harus dikumpulkan. Biasanya itu tergantung dari dosen juga seperti itu. Nah, Jadi untuk meminimalkan telat sampai keesokan harinya itu biasanya seperti itu. nah kalau Itu begitu dia tadi lebih Ana. enak lagi. Jadi kalau misalnya udah ada kesepakatan Mhm. sama dosennya atau sama adminnya, berarti memang nggak bisa sampai batas akhir sebetulnya. Iya, jadi Mm-mm. pokoknya kalau udah ada kesepakatan paling telat jam 19.00. Berarti disiapkan aja. Pokoknya sehari itu menyiapkan waktu dan mensiasati waktu Teh Diana. Dan tentu saja menunggu informasi. Betul. Jadi itu handphonenya atau laptopnya dipantengin terus. Pantengin terus. Berarti Ya. dukungan keluarga penting ya. Betul. Ini yang masih punya anak kecil mungkin ya itu kerjasama dengan suaminya atau Anaknya suami ya. dengan istrinya. Masa kalau lagi ini misalkan lagi mau mengerjakan LMS ya tiba-tiba abi. Tapi justru gini, pas mau bobo gitu, bobo siang udah gitu. Teh bunyi, Umi kayaknya itu PPG. Wah. Oke. Oke, baiklah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah ada lagi yang masuk Teh Diana. Dan pada saat PPL nanti apakah kita melakukan secara daring dengan dosen melalui Zoom ataukah mengupload video di LMS dan kegiatan PPL dengan siswa secara daring atau tatap muka? Oke. Ya. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Sunda atau Bu Indah, Bu Langit mungkin, silakan. Untuk PPL ya. Silakan Bu Langit. Bu Rina mungkin bisa. Oke, Bu Salvarina, mangga. Iya, sebentar. Halo, sebentar, suara saya nggak kedengaran ya. Boleh Bu, Bu. Sudah terdengar Bu? Belum? Halo Bu Rina. Halo, bisa ada unmute dari sana nggak? Sudah terdengar Bu Rina, silakan. Mengenai PPL ya, ini kemarin kebijakannya mungkin hampir sama dengan tahun lalu ya. Itu daring atau tidak itu tergantung sekolahnya, apakah dia berada di zona mana gitu ya, apakah zona merah, zona orange, kuning dan atau hijau. Nah kemarin itu ada yang PPL-nya itu offline gitu, jadi tetap muka gitu ya, karena di daerahnya itu memungkinkan untuk tetap muka. Tapi kalau di daerah yang tidak memungkinkan, maka PPL-nya juga daring. Dan kita tidak masuk ke misalnya kalau tatap muka tentu kita tidak bisa ke sana karena kimia itu selalu
eh, dapat mahasiswa PPG-nya sering jauh-jauh gitu, kecuali tahun 2019 memang di sekitaran Banten gitu. Tapi kalau sebelum dan tahun 2020 kita memang dari luar Banten, jadi tidak mungkin kita tatap muka ke sana. Nah, kalau daring itu biasanya kita nilai berdasarkan video yang sudah diedit. Jadi video itu nanti video PPL-nya itu nanti ada yang mengajar dan mengajar. Kalau tahun lalu ya, tahun sekarang mungkin hampir sama ya. Jadi kegiatan mengajar itu di kelas dan mengajar apakah nanti ada membina ekstrakurikuler di sekolahnya itu divideokan dan nanti diedit waktunya biasanya ditentukan oleh GTK gitu. Dan itu yang kita nilai. Jadi untuk pembelajaran PPL itu tergantung zona wilayah, tapi nggak tahu ya ke depannya seperti apa. Kalau kemarin dibagi, kalau memungkinkan tetap muka, kalau tidak tetap maya. Dan tetap walaupun tetap muka tetap membuat videonya dan itu diupload di LMS. Yang daring juga seperti itu gitu. Tapi sebelum diupload itu diedit dulu. Jadi di dalam pembelajaran itu yang jelas terlihat pembukaannya, inti dan penutup. Pembukaan itu nanti akan ada isinya apa saja, itu ada nanti konsepsi, motivasi dan segala macam gitu ya. Dan intinya itu nanti ada sintak model yang mereka pilih itu harus terlihat menstimulus keterampilan pada satu dan menstimulus hot ya high order skill, dan nanti juga harus memperlihatkan guru itu juga memberdayakan ICT. Dan nanti penutup itu harus memperlihatkan bagaimana kesimpulan, bagaimana menutup pelajaran, dan itu nanti harus mencerminkan juga kemarin itu harus ada refleksi dari pembelajaran tadi. Itu mungkin bisa tambahkan lagi oleh Bu Sunda. Oke, terima kasih Bu Salvarina. Selanjutnya Bu Sundawati. Iya, mungkin Bu Sundawati untuk kebijakan dari jurusan PPG sendiri bagaimana Bu Sunda? Ya, baik. Terima kasih. Kalau dilihat dari segi pertanyaan tadi ya, pada saat PPL, apakah kita melakukan secara daring dengan dosen melalui Zoom atau mengupload video di LMS, dan kegiatan PPL dengan siswa secara daring atau tatap muka. Tadi yang dikemukakan oleh Bu Solparina betul ya, sekaitan dengan zona sekolah juga mempengaruhi. Tapi di sini kan kita dituntut untuk mahasiswa ini menggunakan ICT ya, menggunakan ABA 21 ya misalnya gitu kan, pembelajaran ABA 21, pembelajaran yang bersifat teknologi ya seperti itu. Tadi ada TPACK tadi disebutkan juga ya. Nah, jadi ini juga bermuatan TPACK dan tentu saja harus ada hotsnya. Tentu saja semua itu harus dipraktikkan, diaplikasikan. Jadi mana ketika PPL, Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak lepas dari situ juga, di sini kebijakannya bagaimana. Nah, kebijakan yang sudah diberitahu sebelumnya ya di hari-hari sebelumnya bahwa praktek ini kan jikalau tidak tidak misalnya di sekolahnya libur dan yang lainnya boleh nggak daring dan luring gitu kan seperti itu. Ya tergantung pada sekolahnya itu sendiri. Kalau kami sih sebenarnya kan karena melihat dari aktivitas pembelajaran di PPL sendiri kan harus adanya misalnya melaksanakan kegiatan yang harus dihadiri oleh guru pamong dan dosen pembimbing, sehingga kalau misalnya yang sudah dikatakan oleh Pak Kajur pada saat itu apakah guru pamong dan dosen pembimbing harus datang ke tempat sekolah itu ya sebaiknya ya menggunakan daring gitu kan. Jadi sebenarnya menggunakan blended juga boleh ya. Dan ini harus direkam tentu saja sebagai bukti bahwa kegiatan praktik dilakukan, sehingga ini juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi mahasiswa yang sedang melakukan praktik. Seperti itu. Terima kasih Bu Sunda. Jadi pokoknya mau laring maupun daring itu tetap harus divideokan karena itu menjadi bukti ya. Betul. Dan itu nanti ada aktivitas mahasiswa harus mengedit
hasil rekamannya itu dengan maksimal durasi 15 menit. Nah, informasi Ya, yang cukup penting. mm, Jadi setelah direkam video itu, kemudian diedit maksimal 15 menit, Kang Roni. ya, Nah, lalu mm, mengunggahnya hasil editan itu di LMS. Dan mengunggah editan hasil video editan itu ke LMS. jadi luar biasa nih tadi anak. Satu, Praktiknya tuh, praktik, direkam, udah gitu diedit. diedit, Di, upload ke LMS. hmm, Berarti benar-benar guru profesional itu adalah mereka yang menguasai teknologi. berarti kalau misalnya nggak sampai ke upload, belum menguasai dong, Kang Belum. Roni. Wah, tuntutannya banyak sekali ya, nggak, tapi memang itulah perjuangan sebetulnya. Oke, Ya, tapi perjuangannya itu kan nanti ada hasilnya, Kang betul, Roni. berbuah hasil, Iya, sertifikat. selain sertifikat, kalau misalkan apa banyak kan nanti oleh-olehnya tuh Oh, betul, 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 perangkat betul, pembelajaran betul. RPP-RPP-nya bisa saling share gitu, Iya. satu grup atau satu angkatan gitu. Nih Ya, kita udah menghasilkan RPP yang berbasis literasi digital. itu jadi bekal untuk ke Mengajar. sekolah atau MGMP di lingkungannya. Betul. Jadi nanti ada perubahan pola pikir, kemudian ada perubahan apa ya perilaku mengajarnya itu sendiri, Kang Roni. Bisa dijual belikan Janganlah. atau bisa jadi konten. Bisa. Kalau untuk pribadi sepertinya bisa supaya Oke. disebarluaskan. Ya, itu gue banget. Segala macam jadi konten. Oke, setelah tadi pertanyaan dari siapa tadi teh? Tadi itu dari Bu ini Ik5 Nabila tadi itu ya, Mm-mm. yang PPL itu mengupload video. Oke. Nah, Lanjut tadi nak. selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari Bengkulu, Kang Roni, dari Agusmi Mursalin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Agusmi dari Bengkulu. Saya Roni. Izin bertanya. Tadi waktu materi LMS, Mm-mm. kalau tidak salah dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau boleh tahu pembagian kelompoknya itu kapan ya, Bu? Oke, ini Berarti mungkin Bu ya Bu Sunda Sundawati. ya yang menjawab. Oke, silakan Bu Sunda. Silakan Ibu Sunda. Kalau pembagian itu dimulai dari perancangan pembelajaran, ya. Perancang pembelajaran itu satu kelas dibagi minimalnya 3 kelompok, nanti satu kelompok itu dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Itu berlanjut sampai PPL, seperti itu. Mungkin ada dari tambahan yang lain, silahkan. Silakan dari Bu Solfarina mungkin. Atau Bu Langit, mangga. Bu Sama Bu. Solfarina. Oke, sama ya Bu. Sama memang pembagiannya untuk perancangan pembelajaran, karena di perancangan pembelajaran itu kan sudah mulai spesifik ya, sudah mulai kemampuan yang mendasar bagi guru untuk perancangan pembelajaran, sehingga kita bisa lebih konsentrasi kelompok kecil, dan itu memang agak jelimet kerjanya buat guru dan dosen ya, karena nanti akan dibaca satu persatu dari perangkat pelajaran itu, karena perangkat pelajaran itu terdiri dari ada modul, ada media, ada LKPD, dan ada RPP. Nah itu komponen tadi harus ada sinkron gitu. Misalnya medianya, misalnya satu kegiatan belajar dengan tema yang dengan indikator atau KD yang sama, dan itu kita periksa satu-satu apakah nanti di RPP-nya itu bagaimana dia penggunaan modul itu di bagian mana, kemudian media itu di tahapan disintak bagian mana ditampilkan, itu kita lihat apakah sesuai dengan sintaknya atau tidak. Misalnya model tertentu mungkin modul itu ditampilkan di awal, tapi ada model tertentu yang modul dan media itu harus ditampilkan di akhir, itu tergantung di model yang mereka pilih, itu terlihat di RPP. Nanti kita lihat apakah komponen yang mereka diceritakan di RPP itu atau mereka tuangkan di RPP itu sudah terpenuhi dengan yang mereka paparkan tadi. Nah ini ada 4 komponen dan itu 3 perangkat, jadi ada 12 masing-masing nanti membuatnya, dan itu harus kita baca satu persatu, dan makanya itu dibagi ke kelas itu dibagi 3, jadi kita bekerja di kelompok, tapi
istilahnya masing-masing, tapi nanti diskusinya di kelompok, nanti dipresentasikan, nanti ada masukan dari teman-temannya, dari guru dan dari dosen gitu. Dan jangan khawatir kalau seandainya mungkin ada, saya tidak IT-nya belum terlalu bagus gitu. Nanti di kelompok itu karena kita dari awal mengatakan ini keluarga, jadi kita saling berbagi ilmu, saling memberikan masukan supaya hasil yang didapatkan itu maksimal. Jadi kalau tidak tahu ya bilang saja saya belum bagian ini saya belum paham, itu silahkan jangan malu karena kita keluarga. Kalau keluarga itu kita saling membantu. Jadi kalau misalnya mengedit video kasus tahun kemarin, saya tidak bisa edit video, itu nanti walaupun mereka berjauhan, itu dengan teknologi bisa saling, ini saya pandu secara mengeditnya. Jadi istilahnya dibantu sama temannya, tapi dalam rangka memberikan atau bukan temannya medit, tapi dipandu sama temannya dari jarak jauh. Gitu. Jadi seperti itu kita di kimia. Gitu. Baik, terima kasih Bu Solfarina dan Bu Sunda yang telah menanggapi pertanyaan terakhir ya dari peserta live streaming kita di program 106 di Untirta. Ya, Diana, dari ceritanya Bu Solfarina tadi sebetulnya peserta PPG sendiri tahun kemarin ya, ini cerita tahun kemarin, mereka sudah menjadi keluarga ya ketika menjadi peserta di setelah masa orientasi kesehatan ini. Jadi udah menjadi keluarga, kemudian saling tolong menolong. Jadi saling bantu Kang Roni. Betul. Namanya keluarga kan harus saling bantu. Iya. Tapi bantunya dalam hal kebaikan, misalkan. Iya. Gimana tadi misalkan nggak tahu cara untuk mengupload atau cara mengedit video, ada kemudian yang nge-share cara pengeditan video. Ternyata banyak juga hal baik ya dalam PPG. Dari tidak bisa menjadi bisa. Iya benar banget tadi. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak berpengalaman menjadi berpengalaman. Jadi dari nggak punya kuota jadi punya kuota. Maksain kalau itu. Tadi ada komen nih, sebentar ya sebelum kita tutup. Kalau bisa habis subuh aja Bu, maksimal. Soalnya kalau jam 22 kan dipotong sama taraweh. Gimana tuh Bu Solfarina katanya karena mungkin nanti bukan bentrok ya, karena kan nanti kita menghadapi Ramadan. Iya, menghadapi Ramadan. Jadi sekedar saran. Ada kebijakan nggak? Sekedar saran katanya Ibu, bagaimana kalau habis subuh aja? Gimana Bu Solfarina? Mangga. Ya kita namanya keluarga kan ada demokrasi di situ ya Bu ya. Jadi biasanya seperti kata Bu Langit tadi, kapan kita sinkronusnya, kapan bertemu, kapan diskusi, itu nanti akan didiskusikan, akan dicari waktu yang tepat, yang istilahnya ada kebijaksanaan. Tapi selain kebijaksanaan itu harus ada, selain bijaksana kan harus bijak sini juga ya Bu ya, harus mempertimbangkan mahasiswa, mempertimbangkan dosen dan guru serta adminnya. Jadi nanti mungkin karena ini Ramadan, mungkin waktunya bisa kita sesuaikan, nanti disesuaikan di dalam kelas, dan di dalam kelompok. Cuma ini yang namanya hidup itu kan bisa ini ya Bu ya, bisa disesuaikan. Yang penting kita tidak betul kualitas. Insya Allah bisa. Baiklah, terima kasih Bu Solfarina. Iya, berarti iya. Bisa ya sesuai ya. Jadi to Smartizen peserta PPG tahap 1 pokoknya jangan khawatir. Jangan khawatir, sudah terjawab. Namanya keluarga. Sudah terjawab. Ada kekeluargaan. Ketika ada kesulitan diselesaikan bersama-sama Kang Roni. Kan kita satu keluarga gitu. Iya. Nah, Diana ternyata nggak kerasa. Hampir pukul 21. Iya. Mungkin saatnya Kang Roni sama Teh Diana. Mengucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Solfarina, kemudian Ibu Indah Langitsari MPD dan Ibu Sundawati Tisasari MPD yang telah bergabung dengan kami semua. Ya, tapi sebelum pamitan mungkin ada pesan khusus mungkin ya, atau tips-tips atau mungkin ya, tips yang bisa disampaikan Ibu Solfarina, penyemangat untuk peserta PPG MAPE Pendidikan Kimia. Silakan Ibu. Dari Ibu Solfarina terlebih dahulu mungkin ya, silakan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Pendidikan Kimia Untirta dan keluarga besar PPG, dan jalani PPG seperti kata Bu Langit tadi dengan senyuman, dengan enjoy, dan apapun kesulitan silahkan dikomunikasikan dengan teman-teman dan dengan kita guru pamong dan dosen pembimbing beserta admin gitu aja ya. Dan seperti kata Kang Roni dan Teh Diana, tetap jaga kesehatan
jaga pola makan dan jaga tubuh kita meningkat sehingga kita selalu sehat dan kita PPG bersama, berjuang bersama, dan insya Allah kita lulus bersama. Itu aja, silakan. Amin ya robbal alamin. Ibu Langit, mungkin Iya. Ibu Langit ada tips-tips penyemangat untuk peserta PPG tahap 1 2021? Silakan Bu Langit. Baik, tidak jauh beda dari Bu Farina, ikuti setiap tahapan, setiap proses, ikutin saja, jangan jadi beban di depan, jangan berpikir nanti PPL seperti apa, tapi ikuti setiap step itu dengan baik, insya Allah nanti akan sampai di ujungnya. Gitu. Kita fokus untuk apa yang kita kerjakan dan tugas hari ini, untuk besok ya besok seperti itu. Dan jangan lupa kan Bapak Ibu guru itu tidak cuti dari tugasnya mengajar ya, sehingga mungkin membagi waktu atau manajemen waktunya itu dibuat dengan sebaik mungkin agar baik pekerjaan ataupun tugas-tugas dari PPG juga tetap terlaksana. Seperti itu sih. Terima kasih Bu Langit. Ternyata harus ada keseimbangan kata Bu Langit. Jadi jangan sampai PPG melupakan semuanya. Melupakan masak buat anak-anak, mama mau buka. Bukanya apa gitu ya. Iya. Oke. Baik, dari Ibu Sundawati Trisasari mungkin. Karena oh iya Bu Sunda, ini hari Jumat program spesial untuk pendampingan pembelajaran mandiri PPG Untirta. Iya. Ini kita Hari sampai terakhir ya? terakhir nih, Ini hari terakhir ya. Gimana Bu Sunda? Mangga Bu Sunda. Silakan Bu Sunda. Bu Sunda? Sebenarnya kalau dari PPG tentu saja kami terus akan memfasilitasi teman-teman mahasiswa sehingga teman-teman mahasiswa bisa mudah, tenang dalam menjalankan PPG, sehingga kami juga mencita-citakan lulus ya, tidak hanya lulus sebagian tapi harus lulus semua, seperti jurusan kimia tahun lalu itu lulus semua. Tidak ada yang tidak lulus, jadi lulus semua. Mudah-mudahan ini terulang lagi untuk kimia, untuk jurusan yang lain juga, PGSD, bahasa Inggris, ya, matematik, bahasa Indonesia. Mudah-mudahan ini doa-doanya Bapak Ibu semuanya, ini 818 orang ini, semoga terus berdoa dan tadi titik akhirnya adalah lulus, seperti itu. Jadi jangan panik, jalani saja, nikmati ya, waktu itu juga yang sudah dikatakan oleh Pak Kajur. Jadi jangan berpikir yang macam-macam, jalani saja dulu. Tapi kalau misalnya sudah ada masalah, konsultasikan, lalu kita cari solusi bersama-sama. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Sunda, terima kasih Ibu Dr. Salvarina, kemudian Ibu Indah Langit Sari MPD yang sudah menemani aktivitas kita malam ini. Ya. Dan sampai jumpa untuk kesempatan yang lain. Iya. Dan ucapan terima kasih juga untuk seluruh peserta PPG tahap 1 yang telah pendidikan kimia yang telah bergabung di live streaming 106 Dia Untirta. Dan mungkin Kang Roni bukan cuma peserta loh yang gabung, tapi juga di luar peserta yang memang ingin mengetahui kegiatan PPG Mapel Kimia di Untirta. Betul. Dan sekali lagi dan terima kasih juga untuk Pak Kajur yang telah hadir di live streaming 106 Dia Untirta. Terima kasih Pak Kajur, Pak Dr. Ujang Jamaluddin. Kang Roni mewakili Dia Untirta juga mengucapkan terima kasih untuk FKIP Untirta dan jurusan PPG Untirta yang telah bekerja sama dengan Dia Untirta untuk mendampingi pendampingan PPG Untirta 2021 mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, satu minggu ini, satu pekan ini luar biasa Teh Diana. Jadi pengalaman juga buat Kang Roni nih. Ternyata banyak hal yang bisa kita peroleh dari hari Senin sampai hari Jumat ini. Betul Kang Roni. Satu, sabar ya pasti. Iya. Karena memang ketika kita melewati banyak tahapan, endingnya pasti lulus. Ya, ini memperoleh sesuatu hal sesuai dengan keinginan dan harapan. Karena tugas manusia itu ikhtiar berdoa.
Betul. Hasilnya nanti Allah yang menentukan. Wow. Manjada Quotient. wajada. di, Quotientnya di antara jika ada kesungguhan, Tuhan pasti ada jalan. nah seperti jadi nanti apa yang kita dapatkan mudah-mudahan dapat tercapai insya Insya Allah. Allah. Dan kemudian mengingatkan kembali Teh Diana, kita ingatkan kembali jadwal untuk kegiatan PPG nih Teh Diana. Untuk angkatan yang saat pertama sudah terlewati orientasi hari ini ya tadi. Kemudian pendalaman materi Tanggal mulai 12 sampai 26 tanggal April 2021. Oke, kemudian perancangan pembelajaran nanti tanggal 27 April sampai, Sampai dengan 8 tanggal Mei, 8 Mei dan 20 sampai dengan 24 Mei. Serta Kemudian ada ujian komprehensif di tanggal 25, 27, 28 Mei Mm-mm. dan PPL 31 hari efektif tanggal 31 Mei sampai 13 Juli dan UKIN 16, 17, 18 sampai 20 Juli 2021 dan UP UP-nya 24 dan 25 Juli 2021. Kak Roni mengucapkan selamat belajar untuk masa PPG. Karena masih masa pembelajaran mandiri. Betul. Diingatkan lagi jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya, diketik ya Bapak Ibu biar literasi digitalnya langsung diimplementasikan Kang Roni. Iya, selamat menaikkan tugas juga untuk semua dosen-dosennya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Iya, mohon maaf lahir Mohon maaf batin. lahir batin. Dan Oke. ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Oh, FKIP Untirta. Secara Bapak khusus dan secara hormat kami khusus untuk Bapak Dekan spesial FKIP Untirta Pak Dr. Dase Erwin Juansa Juansa MPD MPD. dan Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Dr. Suroso yang langsung Iya. membantu termasuk mendampingi di hari Mendampingi, Senin betul, ya, mendampingi di hari kita. Senin untuk yang PGSD. Terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. betul. Terima kasih kepada semua ketua jurusan yang ikut mendampingi Betul. dari ketua jurusan PGSD. PGSD, Kemudian ada matematika, bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Inggris dan pendidikan kimia. Terima kasih untuk seluruh pengajar dan instruktur PPG Untirta Ya. 2021. Semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain yang bermanfaat karena dia Untirta akan menjadi radio informasi Untirta. Iya betul sekali. Dan sekali lagi Kang Roni mohon maaf atas segala kekurangan. Tediano juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin Dan, dari candaan ya, kita ada yang menyakitkan atau betul tidak berkenan di sekali. hati, mohon dimaafkan. Baik, Kang Roni dan Tediano undur diri dari ruang dengar Smart Citizen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.